Terjerat Cinta Om Duda. Episode 46. Mantan istrinya majikan. Emily mengangkat bahunya. Coba kau tanyakan pada Dewi Perimu. Perintah James. Baiklah, jawab Emily seraya mengangguk. Dewi Peri, kata Dedi, apakah Dewi Peri sudah sarapan? Tanya Emily. Sofia mengangguk kecil dan tersenyum masam. Sudah, Princess, jawabnya. Astagfirullah, aku sudah mendengar pertanyaan pria ini, untuk apa dia menyuruh putrinya lagi? Benar-benar pemborosan. Sambungnya dalam hati. Selamat pagi, Pak James, sapa Ririn yang tak lain adalah sekretaris baru James. Ya, Ririn sudah resmi menjadi sekretaris pengganti kakaknya yaitu Mila. James mengangguk kecil tanpa tersenyum. Seperti biasa ia akan bersikap dingin pada siapa saja jika pikirannya sedang kacau dan moodnya sedang hancur. Brak. Dengan keras James membanting pintu ruangannya. Untung saja bukan terbuat dari kayu dan tidak lapuk. Jadi, pintu itu masih kokoh dan tidak roboh. Sial, Annabel benar-benar cuek padaku. Bahkan dia tak mau menatap wajahku. James mendengus kesal mengoceh sendiri di dalam ruangannya yang sepi. Tak akan kubiarkan kau cuek bebek seperti ini padaku, Annabel. Senyumanmu yang manis dan manja selalu membuatku semangat dan bahagia. Tapi, pagi ini aku benar-benar kehilangan senyumanmu itu. Kau benar-benar menyiksaku. Cicit James yang kian kesal dan emosi. Pria tampan itu menghempaskan dirinya pada kursi kebesarannya. Membuang napas frustasi dan menatap kosong pada langit-langit ruangannya. Bisa-bisanya dia menolak perintah suaminya sendiri. Bersikap cuek dan tidak sopan pada suaminya ini. Astagfirullah. Aku sungguh bisa gila jika wanita itu terus-terusan seperti ini padaku. Kembali pria tampan itu mengoceh. Ya, James sangat merasa janggal dan tidak nyaman dengan sikap istri sirinya. Pasalnya, sejak ia bertemu dengan Sofia di meja makan, hingga ia mengantarkan putrinya ke sekolah. Wanita cantik yang berasal dari desa itu tampak bersikap cuek dan seolah tak peduli pada dirinya. Bersikap seolah tidak pernah terjadi apa-apa di antara mereka berdua. Dan hal itu benar-benar membuat James merasa kesal karena tidak dapat melihat senyuman manja dari istri sirinya yang selalu membuatnya gemas. Sementara itu, di depan perusahaan milik James, seorang wanita cantik bertubuh tinggi semampai tampak berjalan anggun melintasi setiap jengkal lantai yang ia pijak. Sendal hak yang tinggi dan pakaian yang sangat seksi dan kasual begitu menandakan jika wanita itu bukan wanita biasa. James, kita akan bertemu lagi. Aku ingin kau menjadi suamiku lagi, Luna berucap di dalam hati. Wanita cantik yang tak lain adalah Luna, mantan istri James, tampak berjalan masuk ke dalam perusahaan milik mantan suaminya. Banyak pasang mata yang menatap intens pada dirinya. Tidak ada yang tidak tahu jika Luna adalah mantan istri bos mereka. Tak sedikit orang yang mengira jika Luna sudah rujuk dengan bos mereka yaitu James. Sebab, selama ini tidak pernah ada wanita lain yang menemui James selain Luna. Tentu saja hal itu membuat para karyawan James mengira jika Luna sudah menjadi istri James kembali. Selamat pagi, Nona. Ada yang bisa saya bantu? Tanya resepsionis. Saya ingin menemui Pak James. Apakah sedang rapat? Jawab Luna dengan senyuman sok ramah. Sepertinya tidak, Nona. Tapi, apakah Anda sudah memiliki janji dengannya? Tanya si resepsionis. Luna tersenyum sinis serta mendelikkan manik matanya. Perlukan kami janjian terlebih dahulu. Ucapnya penuh desakan. Resepsionis terdiam dan sedang berpikir keras. Tentu saja ia tahu jika Luna memang tidak pernah mau menunggu dan bisa dengan mudah masuk ke dalam ruangan James.
Tentu saja, Nona. Tapi, sesuai dengan perintah Pak N. Belum sampai resepsionis itu menyelesaikan ucapannya, dengan cepat Luna menyelanya. Aku tidak butuh penjelasanmu. Kau tidak lupakan siapa aku. Jadi, biarkan aku menemui Pak James. Bye. Ucap Luna yang tampak sinis dan sewot. Setelah berkata demikian, ia pun bergegas melangkahkan kakinya menuju lift yang akan mengantarkannya ke ruangan mantan suaminya. Sialan, berani-beraninya dia menghalangiku, cicit Luna di dalam hati. Luna berjalan dengan santai menuju ruangan mantan suaminya. Saat ia berada di depan meja Ririn, janda cantik itu pun menolehkan wajahnya dan menatap sinis pada Ririn yang sedang tersenyum padanya. Ada yang bisa saya bantu, Nona? Tanya Ririn seraya bangkit dari duduknya. Luna mendelikkan matanya dan tersenyum sinis. Hup, siapa wanita ini? Dan di mana si sialan itu? Ucapnya dalam hati. Kenapa dia menatapku seperti itu? Apakah ada yang salah dengan ucapanku? Ucap Ririn di dalam hati. Aku ingin menemui mantan suamiku, kebetulan kami sudah janjian. Luna menjawab penuh kebohongan. Ririn tersenyum serta mengangguk. Oh, ini mantan istrinya Pak James. Cantik sekali, ucapnya dalam hati. Apakah Pak James ada di dalam? Dia memintaku untuk langsung masuk ke dalam ruangannya, tanya Luna dengan raut wajah yang ia buat seramah mungkin. Ada, Nona. Baiklah, silakan masuk, jawab Ririn mempersilakan masuk. Ia benar-benar tidak tahu jika ternyata Luna dan James memiliki masalah yang panas. Luna tersenyum, tentu saja ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Mungkin jika Mila masih menjadi sekretaris James, wanita cantik itu tidak akan membiarkan Luna masuk ke dalam ruangan bosnya. Dengan senang hati Luna membuka pintu, bersorak dalam bati dan melangkah masuk ke dalam ruangan mantan suaminya. Good morning, sapa Luna yang berhasil membuat James membuka kelopak matanya yang sedang terpejam. Luna, mau apa dia kemari, ucap James di dalam hati. Luna terus melangkahkan kakinya mendekati mantan suaminya yang sedang duduk menatap dingin padanya. Mau apa kau kesini? Dasar lancang. Aku tak sudi bertemu denganmu lagi. Kesal James yang tampak menekan setiap ucapannya. Luna tersenyum santai dan memutar bola matanya malas. Jangan marah-marah dulu dong, mantan suamiku. Ucapnya seraya duduk di sofa. James tampak memelototkan matanya dan mengeraskan rahangnya. Keluar kau dari ruanganku. Dasar lintah darat. Sudah cukup kau membuat kekacauan kemarin. Kuharap kau tidak mencari gara-gara lagi denganku. Kalau tidak, maka tak ada ampun lagi bagimu. Ucap pria tampan itu dengan tatapan tajamnya. Luna tersenyum seraya bangkit dari duduknya, ia berjalan mendekati mantan suaminya. Kenapa kau berubah jadi galak begini padaku, Mas James? Sebenarnya kedatanganku ke sini hanya ingin bicara santai denganmu. Aku ingin. Ucap wanita cantik itu yang tampak santai dan tenang. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Aku tidak ada urusan apa-apa lagi denganmu. Sebaiknya sekarang enyahlah dari hadapanku. Bentak James dengan wajah yang dingin. Aku tidak akan pergi sebelum kau tanda tangani surat ini. Ucap Luna yang kini tampak menaikkan suaranya. James tampak memincingkan matanya dan menatap intens pada selembar surat yang ada di genggaman mantan istrinya. Aku sudah mengajukan hak asuh anak pada kantor pengadilan. Mereka menyetujuinya dan sekarang aku hanya butuh tanda tanganmu. Setelah itu, Princess berhak tinggal bersamaku. Luna bicara seraya meletakkan selembar surat di hadapan mantan suaminya itu. James tampak terbelalak kaget mendengar ucapan mantan istrinya itu.
Tentu saja hal ini tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Nampaknya sang mantan istri sangat berusaha keras untuk mendapatkan hak asuh anak. James meraih selembar surat yang tergeletak di atas meja. Pria tampan itu tampak terlihat kesal dan marah pada mantan istrinya itu. Aku sama sekali tidak percaya dan tidak peduli dengan surat ini. Aku tahu kau hanya mengada-ngada, Luna. Dan lagi pula, Princess tidak akan mau hidup dengan mominya yang tidak punya hati. Sudah cukup kejadian kemarin membuatnya syok dan takut. Aku yakin Princess semakin membenci mominya sendiri. Jadi, sebaiknya kau jangan terlalu berharap. Tegas James yang tampak menekan setiap ucapannya. Luna tampak terhenyak kaget mendengar ucapan mantan suaminya itu. Aku tidak percaya. Aku yakin Princess masih mau tinggal denganku. Dia tidak membenciku, dia pasti merindukan mominya. Karena dia sudah lama tidak mendapatkan kasih sayang dariku. Dan mungkin saja dia ingin melihat momi dan dedinya hidup rukun kembali. Ucap wanita cantik itu penuh percaya diri. James memelototkan matanya dan mengeraskan rahangnya. Enyahlah dari hadapanku, lintah darat. Aku sangat muak melihat wajahmu. Kuperingatkan sekali lagi, Princess tidak akan mau hidup dengan seorang wanita yang jahat seperti dirimu. Dan, soal surat ini. Kesal James yang kemudian merobek tanpa ragu selembar surat dari mantan istrinya itu. Luna membulatkan kedua bola matanya penuh dan menatap syok pada selembar surat yang sudah hancur berkeping-keping. James. Apa yang kau lakukan? Teriak Luna yang tampak tidak terima dengan perbuatan mantan suaminya. Wanita cantik itu tampak menyambar robekkan kertas itu. Pergi kau dari sini, Luna. Aku sangat muak melihatmu. Kutegaskan untuk tidak mengusik kehidupanku lagi. Pergi saja kau dengan kekasihmu yang tua bangka itu. Kesal James yang tampak memelototkan matanya. Luna mengusap wajahnya frustasi dan menyilangkan kedua tangannya di dadanya. Aku tidak akan pergi sebelum kau merelakan Princess tinggal bersamaku. Tegas Luna tak mau kalah. Sampai kapanpun aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Sudah kubilang jika Princess benar-benar membencimu dan tidak ingin tinggal bersamamu. Lagi pula, Princess sudah memiliki momi baru yang lebih baik baginya. Jadi, lebih baik kau menyerah saja. Ungkap James yang tampak berhasil membuat Luna terjingkat kaget. Apa katamu? Momi baru. Omong kosong apa lagi yang kau katakan, James? Aku sungguh tidak percaya dengan semua ucapanmu. Karena ku yakin kau masih sangat mencintaiku. Hahaha. Sergah Luna yang tampak tak percaya dengan ucapan mantan suaminya itu. James memutar bola matanya jengah dan menatap sangar pada mantan istrinya yang tak tahu malu itu. Aku jijik mendengar ucapanmu, Luna. Sebaiknya kau jangan bermimpi dan banyak menghayal. Karena saat ini hidupku sudah sangat bahagia dengan kehadiran momi baru untuk Princess. Ah tidak. Maksudku bukan momi. Tapi, Bunda. Ya, dia tidak ingin dipanggil momi seperti dirimu. Ujar James dengan kemarahan yang meninggi. Luna mendelikkan matanya dan menyibakkan rambut curlinya. Aku sungguh tak percaya dengan semua ucapanmu, James. Sayang sekali. Aku mungkin akan menemui Princess dan membujuknya untuk tinggal bersamaku. Dan tentunya, aku akan berusaha membuat kau kembali kepadaku, James. Ucap wanita cantik itu seraya mendekati mantan suaminya dan kini berdiri di hadapan pria tampan itu. Sialan. Tak tahu malu kau. Kesal James seraya mengarahkan telunjuknya pada wajah mantan istrinya itu. Ia sungguh benar-benar membenci mantan istrinya itu. Aku bukan tak tahu malu, James. Tapi aku ingin kembali padamu dan menolongmu dalam keterpurukan. Aku tahu jika selama ini kau sangat terpuruk karena hidup tanpaku,
ucap Luna seraya menggerakkan tangannya dan meraba lembut dada bidang mantan suaminya. James tampak benar-benar kesal dan emosi. Terlebih saat mantan istrinya itu dengan berani menyentuh dirinya. "Lepaskan tangan kotormu itu, lintah darat." Dengan frustasi ia menepis tangan Luna dan mendorongnya agar menjauhinya. Luna tersenyum sinis dan menatap licik pada mantan suaminya. "Aku tak habis pikir kenapa kau bisa sekuat itu mengelak semua perasaanmu padaku, James. Padahal ku tahu jika kau sangat terpuruk dan masih ingin hidup bersamaku. Astaga! Jika kau gengsi, maka aku yang akan memulainya. Aku yang akan memintamu untuk kembali padaku, James. Bahkan, si sialan Mila pun tidak mampu membuatmu berpaling dariku." Hahaha. Ucap wanita cantik itu disertai tawa jahatnya. James menyunggingkan senyuman sinisnya. "Berapa uang yang kau butuhkan, Luna? 100 juta? 200 juta? Atau 300 juta? Tanya pria tampan itu penuh sindiran. Luna tampak mengerlingkan manik matanya dan menatap penuh intimidasi pada mantan suaminya itu. Sudah kuduga," ucapnya seraya kembali mendekati mantan suaminya yang kini duduk di kursi kebesarannya. "Kau masih tertarik padaku, bukan? Sampai-sampai." Wanita cantik itu duduk di pangkuan mantan suaminya. "Kau berani membayarku dengan ratusan juta. Kau benar-benar gentleman, James. Tapi, jika kau ingin, aku sungguh tidak mengharapkan bayaran darimu. Aku akan sukarela melakukannya demi kamu," lanjut wanita cantik itu seraya memainkan jemarinya pada rahang tegak dan kekar milik mantan suaminya itu. Sementara itu James tampak tersenyum sinis dan membiarkan Luna dengan kegilaannya. Walaupun sejujurnya ia sedang menahan emosi dan rasa jijiknya pada wanita yang berani berselingkuh darinya. "Tidak, bukan seperti itu maksudku," ucapnya seraya meraih tangan mantan istrinya sehingga berhasil membuat Luna tersenyum lebar dan tampak berbinar. "Aku hanya merasa jika kekasihmu yang tua bangka itu sudah tak mampu lagi memberikanmu uang yang banyak," lanjutnya seraya mendorong mantan istrinya dengan frustasi sehingga membuat wanita cantik itu terjatuh ke lantai. Luna tampak membulatkan kedua bola matanya penuh dan mengepalkan tangannya menahan emosi. "Lekas pergi dari ruanganku sebelum kupanggil security untuk menyeretmu dari sini," ucap James seraya bangkit berdiri dan mengelap tangannya menggunkan tisu. "Dasar sialan kau. Aku sungguh akan merebut semua yang berhak menjadi milikku. Kau dan aku akan hidup bersama lagi dengan Princess," ucap Luna yang tampak menatap sengit pada mantan suaminya itu. "Lakukanlah hal yang tidak berguna," balas James dengan nada yang sinis dan dingin. "Kau akan menyesali perbuatanmu ini, James," ancam Luna yang kemudian menghentakkan kakinya lalu berjalan meninggalkan mantan suaminya itu. James memutar bola matanya malas dan melepas jas hitamnya yang sempat tersentuh oleh Luna. "Menjijikkan sekali," ucapnya seraya melemparkan jas hitamnya ke sembarang tempat. Apakah aku harus melepas celanaku juga? Astagfirullah, lintah itu benar-benar lancang," desisnya seraya menghempaskan bobot tubuhnya pada kursi kebesarannya. Sementara itu Luna tampak membanting frustasi pintu ruangan James. Dan hal itu membuat Ririn sangat terkejut bukan main. "Dasar pria sialan," rutuk Luna yang berhasil membuat Ririn membulatkan kedua bola matanya penuh dan tampak heran dengan sikap mantan istri bosnya itu. Waduh, nampaknya sang mantan muncul kembali di kehidupan James yang sangat manis ini. Bersambung.